Kemarin Miss Yola bilang mau ini ya, mau coaching karena mau observasi. Iya. Ya, ini Miss Yola mau kita ngobrol apa ini, bahas tentang apa hari ini? Kira-kira kalau hari ini itu mungkin manajemen kelas sama Indonesia KPD sama media aja sih Miss. Soalnya kalau yang manajemen kelas itu aku mau murid-murid itu bisa berfokus gitu ke aku. Terus juga kalau buat instruksi pembelajaran tuh aku mau penjelasan aku tuh biar lebih jelas dan lebih dimengerti sama murid-muridnya gitu. Jadi ini kompetensi yang mau dikembanginnya kompetensi pedagogiknya ya, Miss? Iya, Oh, benar. gitu. Terus kalau pedagogiknya untuk yang paling mau dikembangkan tadi instruksi pembelajaran sama Instruksi pembelajaran sama manajemen kelasnya ya, Iya. kompetensi yang mau dikembangin. Oke. Berarti nanti waktu saya observasi Miss, hal yang perlu saya perhatiin hanya instruksi sama manajemen kelasnya aja. Iya, dan mungkin Miss juga bisa ngasih saran ke media pembelajaran yang Oh gitu. ambil. Tapi fokusnya ke instruksi sama ke manajemen kelasnya ya. Kalau selama ini Miss Yola ngajar di kelas gitu, ada nggak kendala-kendala yang Miss Yola hadapi terkait sama instruksi sama manajemen kelas Miss Yola? Iya, kalau manajemen kelas Miss biasanya kan anak-anak ini apa ya, fokusnya tuh kadang suka kebagian Miss ya. Nah, aku mau tuh anak-anak tuh bisa lebih fokus gitu ke aku pada saat aku ngejelasin materi. Terus juga pada saat misalnya ada media di kita tuh mereka aku maunya bisa lebih fokus ke medianya gitu. Iya. Kayaknya kayak gitu. Iya, Miss. Karena kalau selama ini Miss Yola ngajar itu instruksi Miss Yola ke siswa itu Miss Yola merasanya udah pas apa gimana Aku gitu? masih rasanya kurang sih Miss. Masih kurang ya. Iya, Makanya mereka masih banyak nanya Miss, kayak ini perlu bagaimana Miss, ini bagaimana, dan aku rasa itu mungkin instruksi yang aku berikan tuh kurang jelas. kurang gitu. jelas ya. Oh, gitu. Untuk manajemennya nih, kan tadi instruksi, kalau manajemen kan gimana kita ngondisin kelas ya, gimana kita apa sih ya, membawa siswa untuk masuk ke pembelajaran kita gitu. Itu juga Miss Yola ngerasanya bagaimana manajemennya? Iya, manajemen juga aku merasa kurang ya Miss, soalnya masih banyak juga siswa yang kurang fokus atau mungkin ada yang beberapa yang masih jalan-jalan di Masih kelas. jalan-jalan di kelas ya. Oh, mungkin kalau manajemen kelasnya bisa dibantu ini ya Miss, kayak kebiasaan positif ya nanti di kelas, ditambahin di perencanaan pembelajarannya ya Miss gitu kan. Eh, ini nanti setelah diobservasi nih Miss Yola nih harapannya gimana? Aku harapannya sih mereka bisa lebih fokus dan Miss ke aku, dan juga pada saat kegiatan pembelajaran bisa kayak instruksi mengerjakan soal itu aku maunya tuh mereka bisa lebih fokus ke aku, jadi mereka itu langsung mengerjakan gitu Miss. Gak ada yang kayak kan biasanya kalau misalnya mereka itu bingung daripada tanya ke guru, mereka banyak tanya ke teman nih Miss yang jalan lagi ke situ, jalan lagi ke situ. Iya, Miss, aku maunya mereka lebih fokus jadi mereka bisa mengerti gitu instruksi pembelajaran seperti apa. Jadi ini Miss Yola mau saya observasinya kapan ini? Mungkin hari Rabu ya Miss. Hari Rabu ya. Iya. Di kelas Di kelas FPL 1 Miss. FPL 1. Mau ngajar materi apa Miss Yola nanti? Untuk hari Rabu itu Miss mau ngajar tentang job interview. Job interview ya. Iya. Kira-kira tuh kita bahas perencanaan aja ya Miss kalian ya. Di perencanaannya nih, ini kan Miss Yola udah buat nih ya kemarin perencanaan pembelajarannya. Iya. Kemarin kan Miss Yola kasih ke saya, terus saya lihat kan di sini kan ada Miss Yola tulis di Wonderwall nih katanya. Oh ini berarti kan supaya siswanya lebih fokus ya mungkin Iya. sebelum mulai pembelajaran. Ini udah salah satu cara sih Miss Yola supaya siswanya lebih fokus kan, berarti manajemennya bagus, manajemen kelasnya. Terus ini nanti waktu pembagian siswanya gimana nih Miss Yola? Rencananya gitu, Aku sih strateginya. rencananya kayak sistem partner gitu sih. Mereka itu kayak kan nyiapin gelas terus kayak ada stick kayak gitu. Jadi di stick itu ada nomor 1, 2, 3 sampai 5. Jadi mereka yang nomornya sama itu satu kelompok nih. Oh gitu, ya ya biar nggak crowded ya kelasnya Iya, ya kan. benar, Miss. Oke. Ini Miss Yola di kegiatan intinya juga nih saya lihat nih ada apa ya? Pertanyaan pemantik. Ini Miss Yola mau pakainya untuk instruksi LKPD atau instruksi waktu penyampaian materi nih Miss Yola? Itu untuk penyampaian materi. Jadi kan nanti aku mau nyiapin 2 video ya Miss ya. Nah, aku pengen tahu mereka ini bisa nggak membedain antara 2 video itu. Soalnya video pertama itu kayak ada interview mandiri, interview one on one person ya Miss ya.
jadwal pertemuan ya Miss. Berarti di pertemuan pertama nih Miss Yola berencananya hanya sampai di bagian apa sih siswanya nanti? Iya, jadi untuk pertemuan pertama itu Miss maunya mereka untuk cukup sampai di pembuatan teks dialog wawancara kerja. Iya. Jadi untuk di pertemuan kedua itu mereka baru mempresentasikan apa yang mereka dapat, yang mereka tulis di teks dialog itu. Ini terkait instruksi pembelajaran berarti nanti LKPD-nya ya Miss? Iya. Nanti mungkin LKPD-nya bisa sharing ke saya juga ya Miss ya, biar kita bisa bahas-bahas. Terus ini pertemuan kedua nih rencananya berarti saya nggak observasi lagi ya Miss ya? Iya. Kalau Haji Miss Yola berarti fokusnya observasi di pertemuan pertama. Oke. Iya, berarti nanti kita harus ini ya Miss, buat janji nanti Miss bisa kasih ke saya LKPD karena RPP-nya udah diberikan ke saya nih rencananya ya. Oke. Ini cukup atau ada misalnya ada yang mau di-sharing lagi? Iya, aku rasa cukup sih Miss. Iya. Berarti kita sampai ketemu di hari Rabu ya. Ya, terima kasih ya Miss Yola. Terima kasih Miss Yana. Iya, sama-sama. Oke, ayo Wahid disiapin dulu kelasnya. Ready please. Let us pray together. Indra Saputra. Kusbandia. Lutfi Yudhistira. Mana orangnya sakit? Oh sakit. M. Gilang Pratama. Marcel Giovanni. Meila Idia. Jadi variation of work itu macam-macam pekerjaan. Nah, ini kita mulai. Ini gambarnya kelihatan nggak? Enggak. Ini Sarin kelihatan? Kelihatan ya. Oke, jadi di sini yang bisa jawab itu tunjuk tangan. Habis itu sebutin, kan ini di sini bahasa Inggris. Nah, sebutin bahasa Indonesianya. Oke? Oke. Nah, pertama buat gambar ini, ada yang tahu nggak? Ini apa? Ini siapa? Nggak kelihatan? Iya. Polisi. Siapa? Tunjuk tangan. Aku. Tunjuk tangan, tunjuk tangan yang mau jawab. 1, 2, 3. Polisi. Kamu bahasa Inggris ya di sini? Polis. Oke, pintar. Terus yang ini, ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan yang mau jawab, tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mau jawab. Tunjuk tangan Ji. Apa Ji? Artinya? Pintar. Jadi ini pemadam kebakaran. Terus yang ini, tunjuk tangan. Siapa namamu? Gilang. Apa ini Gilang? Farmer. Artinya? Tani. Terus itu yang ini, ada yang tahu nggak? Ini tuh ada ya, tunjuk tangan apa Gilang? Gak apa-apa, jangan lagi, ada yang tahu nggak? Bahasa Indonesia dulu. Iya, dokter hewan. Bahasa Inggrisnya apa? Dan juga tata krama kita saat kita ingin wawancara dan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ada pada saat kita wawancara. Like when you no slouch. Jadi ketika kita, ini kan dia masih menunggu ya, belum masuk ke ruang wawancaranya. Jadi ketika kita menunggu itu, kita jangan nyender-nyenderan di bangku gitu ya. Jadi kita tuh harus
juga tegap karena kita tuh dinilai dari pada saat kita memasuki ruangan wawancara itu. Enggak? Ada yang kurang jelas? Apa ada yang ditanyakan? Enak kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Ada apa Kak? Ada. Oke, kita lanjut dulu wawancara per kelompok. Jadi itu dia nggak sendiri. Kayak misalnya di sini itu dia ada 3 orang yang melamar kerjanya. I hope I'm able to stand out in this interview. What if I said the wrong thing? Wow, they both look really professional. Am I dressed correctly? If a job you've applied to has a lot of other applicants, chances are you might find yourself starting the interview process in a group setting. Jadi kalau misalkan kayak perusahaan yang mau kalian lamar itu banyak gitu yang ingin melamar di situ, itu biasanya kalian tuh bakal wawancaranya itu dengan grup gitu. Itu nggak satu-satu. Kecuali nanti misalnya kalau kalian setelah wawancara grup itu kalian terima, itu kalian bisa wawancara lagi one-on-one person kayak video yang pertama. But don't be alarmed. Group interviews are a great way for employers to get an initial read on you and your work ethic. And above all, they want to see how you communicate and how you work with a team. While they might seem daunting at first, they don't have to be if you go in with the right mindset. Today, we're going to highlight some best practices for a group interview. With that in mind, securing a one-on-one interview after the group interview should be no problem. Morning, everyone. I'm Anne. Good morning. Nice to meet y'all. Nice to meet you. Chloe. Oh, Chloe, Michael. What's great here is that all great candidates are early to the interview. That's Ya, jadi ketika kalian wawancara pekerjaan tuh kalian tuh harus datang. This will only help during the actual interview. Jadi kalau misalkan kalian wawancara grup, terus pewawancaranya itu belum datang, kalian tuh jangan apa ya, kayak diem aja gitu. Kalian tuh memulai percakapan dengan pelamar yang lain gitu, kayak misalnya kenalan dulu, kayak kita harus nggak harus tahu sih, maksudnya kayak kita bisa mengenal dia dari mana, pekerjaan sebelumnya apa dan yang lain-lain. Speaking of, the interviewer has now arrived. So let's get into it. Chloe, how would you describe yourself? Let's see. I've worked in customer service for the last 6 years, starting in the restaurant industry and then eventually making my way to retail. Di sini tuh jangan apa ya, jangan cuman menjelaskan ulang apa yang ada di resume kalian. Kalian tuh harus menambahkan sedikit dari ceritanya itu kayak gimana aslinya. Kenapa kalian bisa mendapatkan pengalaman itu? I am extremely passionate about working with people. I was named Employee of the Month 2 times in my current role because of my problem-solving nature in those situations, and I'm excited to hopefully do that soon here as well. That was a great finish. Don't be afraid to brag a little during a... Let's continue. Michael, tell me about a time you worked through a challenging situation. I tried new challenges. There was this one time that the computers went down in the middle of the holiday rush. Jadi di sini kan yang mewawancara nanya kepada Michael itu tell me about a challenging situation, situasi yang sulit atau menantang gitu. Nah di sini si Michael And my coworkers started to panic, so I told them I'll handle it. I briefly closed the store until I was able to get the computers back up and running. While Michael shows initiative in his response, there's a glaring problem with his answer. He only focuses on himself. Employers ask questions about past challenges because they want to see if you're a team player. You can show your leadership capabilities, but also recognize it takes more than just... kayak kita harus team worker. Jadi jangan kerjain sendiri, kita tuh harus menginisiatif kalau yang pekerja-pekerja yang lain itu harus membantu kita juga harus membantu mereka gitu. And how will your strengths benefit our company? Great question. Above all, I think my team-focused mentality makes me a great fit for this role. Team dynamics... Oh wait, sorry. One final thing I wanted to add to what I said before is that I feel very comfortable leading a team. Stop right there. One of the biggest mistakes you can make during a group interview is cutting another candidate off or trying to speak
over them. Nah di sini ada yang bisa kasih tahu nggak kenapa nggak boleh yang dilakukan Michael tuh nggak boleh? Dia Michael ngapain di sini? Ya memotong pembicaraan saat wawancara itu sangat tidak boleh. While group interviews can kick up our competitive nature, trying to make yourself the loudest in the room will only raise red flags with the employer. Wait until a candidate is done speaking before asking the interviewer if you can chime in. Let's go back to Anne, and this time without the interruption. Anne, how will your strengths benefit our company? That's a great question. Above all, I think my team-focused mentality makes me a great fit for this role. Team dynamic is so important to me, and I know that when we're in sync as a unit, we'll have the best outcomes with our customers. I'm also very patient in stressful situations. I love what Chloe said earlier about working through issues with customers. Often my coworkers will come to me in those situations, especially when they get a little bit heated, because I'm able to diffuse them and come up with a solution. That was brilliant. There's so much to like in this answer. Anne made teamwork one of her core strengths, which will be a good sign to any employer. Not only that, but she specifically Jadi perusahaan itu lebih suka kalau kalian tuh bisa bekerja dalam tim ya. Ini poin plus banget ketika kalian melamar di suatu perusahaan. referenced another candidate's answer in her response and added to it. This shows that she is listening to the room and also moving the conversation forward. Well done. While a group interview might be out of your comfort zone, there's no need to fear heading into one. Be yourself, speak confidently, listen to what the other candidates are saying, and don't speak over them. Nah, kira-kira what are the differences between the two video? Jadi, apa yang bisa kalian tangkap perbedaan dari dua video yang tadi Miss tampilin? Ada yang tahu? Misalnya kalau one-on-one interview itu menurut kalian gimana? Terus kayak kalau yang group interview itu menurut kalian gimana? It's okay pakai bahasa Indonesia aja kalau kalian apa sih? Kalau yang sendiri itu kita tuh kalau yang rame kayak lebih pede gitu karena ada temannya. Iya. Buat grup terlebih dahulu. Oke. Haji, Gilang, Akbar, Ana, Manuan, tolong maju ke depan tuh. Haji, Akbar. Ya, Gilang, Akbar, Ana sama Milan. Milan udah berangkat. Oh, Milan udah berangkat. Ya. Allah, ada apa? Dua. Indra dulu. Iya, bagi kelompok. Jadi yang dapat nomor 1 itu mengumpul dengan teman-teman yang lain yang dapat nomor 1 juga. Yang dapat nomor 2 itu ngumpul sama teman-temannya yang dapat nomor 2 juga. Kerja di perusahaan ini tuh untuk waktu yang lama gitu. Kayak tunjukin bahwa kalau 5 tahun ke depan tuh kalian bakal jadi apa sih di perusahaan ini gitu. Nah, pada saat kalian di sekolah juga bisa kalian buat sesuatu yang sukses gitu jadinya. Interview itu gimana? Ini based on ini ya pertanyaannya tadi. Jadi kalian bisa lihat aja di sini. Nah terus ya LKPD-nya itu kan kalau di sini fronter developer. Ada itu fronter developer ini ada kelemahan tapi katanya itu ini kayak apa? Iya, buat website ya. Oke, coba dari yang kelompok 1. Yang kelompok sama itu cuma nanya-nanya. Akbar. Apa? Iya kalau yang di Jadi dua yang nanya 3 yang jawab ya. Yang nanya siapa tadi? yang kamu yang nanya-nanya, saya yang jawab. Ada sama? I tend to be overly meticulous. Yang kelompok 2 siapa yang mau nanya? Wawancara siapa?
Fajar sama Indra. Dia menguasai What is your business Kita tulis apa? Ini mau kerja apa? Satu. Ini kan satu. Dua. Tiga. Satu ini. Tiga kan ya? Lupa saya. Ya Allah. Satu, dua. Tiga. Ini saya satu, dua. Tiga. Satu ini. Tugasnya yang pertama apa kita? Minggu depan maksudnya. Apa tuh? Tugasnya kami lanjutin ya wawancaranya. Terus minggu depan kita mau ngapain? Presentasi apa? Wawancaranya itu nanti kalian presentasiin di pertemuan minggu depan ya. Iya. Sekian, ini siapa yang menyiapkan? Wahidun. Silahkan Wahid. Would you please greeting to our teacher? Selamat pagi, Miss Yola. Selamat pagi, Miss Yana. Iya, apa kabarnya Miss Yola hari ini? Alhamdulillah baik, kalau Miss Yana gimana? Iya, alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol ya setelah kemarin saya supervisi Miss Yola ya, observasi di kelas pembelajaran. Kemarin kan hal-hal ada beberapa hal ya yang mau Miss Yola tingkatkan dalam pembelajaran ya, fokusnya di kelas kan. Nah, kalau menurut Miss Yola sendiri setelah kemarin mengajar di kelas gitu, setelah kita coaching sebelumnya, terus Miss Yola mengajar di kelas itu gimana Miss Yola menilai diri Miss Yola? Mungkin setelah ada coaching sama Miss terus diobservasi juga, menurut aku sih menyenangkan ya Miss ya. Karena dari coaching Miss juga kayak jadi belajar atau kayak tapi segala macam juga itu sangat membantu Miss. Jadi setelah dia memastikan juga mungkin ya hasilnya juga jadi gimana? Gitu. Oh, boleh tahu Miss Yola menilai kemarin tuh apa pembelajaran Miss Yola tuh medianya udah bagus, terus apa tadi yang disampaikan selain media? Kayak pembuatan KPD-nya udah baik ya. Miss Yola mengatakan seperti itu gimana? Apa maksudnya alasannya? ya karena sebelumnya itu kan kayak sebelum observasi itu ada beberapa yang mungkin nggak sesuai dengan kelasnya. Misalkan kemarin kan ngajar PPL, nah itu kemarin tuh aku job vacancy-nya masih ini buat MM, jadi itu sesuai kan sama job vacancy di RPL. Nah jadi itu ada beberapa yang berubah, terus juga kayak tes dialognya pasti juga berbeda, itu juga berubah ke jurusan RPL. Nah setelah itu untuk instruksi LKPD-nya juga ada beberapa yang aku ubah juga menyesuaikan dengan RPL gitu. Tapi karena latar itu mungkin ada beberapa yang sesuai yang bisa kayak misalkan manajemen kelas sama instruksi pada saat ini pembelajaran untuk mengerjakan yang ini itu kan masih kurang di situ. Iya, kemarin waktu kita ngobrol coaching yang pra observasi juga kan Miss Yola bilang pengennya tuh
manajemen kelasnya Miss gitu kan ya. Selain tadi kan kata Miss Yola medianya udah bagus ya Miss, terus apa tadi Miss bilang juga instruksi di LKPD-nya udah bagus, tapi kemarin kan Miss Yola juga bilang mau ningkatin manajemen kelasnya gitu kan ya, instruksi pembelajarannya. Sekarang saya mau sampaikan ya Miss ya, setelah observasi kemarin tuh kalau lihat dari FPP-nya Miss Yola nih, dari yang pendahuluan sampai kegiatan penutup ya Miss ya, sebenarnya ini sudah sesuai, semuanya udah runtut ya Miss, sampai main gamenya ada, kita kan bisa membangun konsentrasi siswanya ya biar lebih konsen di kelas gitu. Semuanya sudah runtut, sudah baik ya Miss, penyampaian materinya juga baik, terus kata Miss Yola tadi medianya sudah sesuai, instruksi di LKPD-nya baik, tapi ada ini sih Miss, kalau menurut saya itu ada sedikit lah mungkin di manajemen kelasnya ya Miss ya. Di manajemen kelasnya ada sedikit gitu missnya lah ya, ada kurangnya dikit gitu. Kalau menurut Miss Yola ini ya, kalau melihat yang tadi yang saya sampaikan, dari yang saya sampaikan tadi, di medianya udah bagus, di instruksinya udah bagus, di hal lain yang mau maksud saya supaya lebih meningkat lagi strateginya apa yang mau dilakuin. Kalau itu mungkin defensive content itu kayak misalkan ada beberapa anak di kelas ini kan banyak, ada beberapa mungkin ada 5 orang yang belajar kan. Nah mungkin itu mereka itu buat ini jangan digabungin gitu om. Jadi mereka kelompok masing-masing, jadi mereka pun bisa membimbing teman-teman yang lain gitu untuk mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi manajemen kelasnya mau memberdayakan siswa lah ya gitu. Jadi kalau Miss mungkin tadi rasanya mungkin kelasnya besar ya, jadi manajemen kelasnya bagi fokusnya susah gitu. Jadi mau memberdayakan siswa yang jadi Miss anggap bisa bantu Miss semacam ini kali ya Miss ya, tutor sebaya ya. Iya, benar. Tutor sebaya gitu ya Miss ya. Untuk tindakan Miss atau rencana Miss selanjutnya gitu supaya hal yang Miss mau lakukan ini segera terlaksana gitu, yang mau tindakan dekat-dekat sekarang ini yang mau Miss lakuin? Mungkin ya tadi Miss, kalau yang kayak misalkan kayak ada kelompok tugas berkelompok itu mereka ditempatkan di kelompok-kelompok yang lain. Ya itu kan rencananya ya Miss ya. Nah dalam waktu dekat ini gitu, yang mau Miss lakukan supaya instruksi pembelajaran Miss tuh jadi lebih baik, terus pemilihan medianya Miss tuh jadi lebih baik lagi, manajemen kelasnya lebih terkontrol. Kan Miss bilang tadi manajemen kelasnya agak kurang ya. Nah itu yang dalam waktu dekat ini yang Miss mau lakuin. Misalnya apa Miss mau mulai buat EPP-nya, lebih ke kegiatan intinya mau dibuat seperti apa gitu ya dalam waktu dekat. Kan kalau instruksi yang di kelasnya nanti Miss ngelakuinnya kalau udah ngajar gitu, maksudnya dalam waktu yang sekarang sebelum Miss mulai pembelajaran lagi di kelas. Mungkin aku mau masukin kayak pertama itu games Miss, kayak games word wall itu kayak ada misalkan kan mereka ini KPP mungkin agak kurang gitu Miss ya, dan kita juga kan kayak job interview itu kan harus tahu macam-macam pekerjaan. Nah itu aku mau masukin kayak gambar, terus ada ini kayak pekerjaannya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mereka itu kayak identifikasi, misalkan ada gambar polisi gitu. Nah itu kira-kira bahasa Inggrisnya bisa mereka slide sendiri ke kata polisi gitu. Itu untuk manajemen kelasnya. Iya, jadi mereka itu fokus gitu Miss, dan tahu kita ini mau bahas pekerjaan gitu nih. Nah terus yang kedua itu buat yang instruksi pembelajaran, misalkan kayak kan itu nanti berkelompok ya Miss, aku mau buat kayak ini mereka itu ngambil skip gitu dari kelas gitu, jadi mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan kelompoknya gitu. Kalau ini Miss, kadang kan kita kalau ngajar di kelas tuh ya Miss ya, misalnya kayak saya lihat dari observasinya kemarin itu ya Miss, karena Miss kan fokusnya nih satu sektor aja, terus sektor yang lainnya kurang gitu kan
jadi mungkin nanti siswanya merasa terabaikan kan ya Miss ya. Nah, Miss ini Miss Yola hal yang mau dilakuin untuk yang pembagian fokus ke siswanya gitu gimana? Ya mungkin pada saat nanti kan ada video juga ya Mas, mau aku bagi juga KPP-nya. Jadi mungkin pada saat penjelasan di video itu aku harusnya tuh banyak tanya nih sama mereka. Mungkin kayak ada 1-2 siswa yang mungkin aku lihat mereka dalam hati gitu, dan dari situ bisa aku tanya. Biar terfokus tapi ini kamu terbagi lah ya, Iya, apa pandangan ke kelasnya ya, lebih terbagi. Ini semua tadi kita udah bicarain ya, terus Miss Yola juga udah bisa menilai Miss Yola, jadi Miss Yola setelah observasi, sebelum observasi, terus juga ada area pengembangan yang sudah Miss Yola lakukan sama instruksi, manajemen kelas dan medianya, ya, pemilihan media. Nah ini Miss Yola agar apa ya, keberlanjutan mengajar Miss Yola di kelasnya jadi lebih baik gitu ya Miss Yola. Ini ada area pengembangan lain dari yang mau Miss Yola lakukan dalam waktu dekat ini, rencananya, tindakannya supaya pembelajaran di kelasnya bisa lebih stabil gitu, lebih baik. Mungkin dari metodenya misalnya yang lebih bervariasi, jadi kayak anak-anak itu di kelas nggak bosan gitu. Jadi mau pemilihan metode ya Miss ya. Iya. Berarti dalam waktu dekat ini Miss Yola mau mulai buat RPP atau modul ajar lagi nih ya? Iya. Modul ajar atau RPP yang mencakup area pengembangan Miss Yola ini. Iya. Keren ya, Miss Yola ini senang mengeksplor diri ya Miss Yola ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan bisa sharing ke saya loh Miss Yola. Kita jadi bisa sama-sama belajar kan gitu, karena kita sama-sama guru bahasa Inggris ini ya. Saya rasa cukup sih Miss Yola. Kalau Miss Yola bilang tadi nilainya levelnya di 8, saya rasa sih bisa 8,5 lah, karena ada antusias untuk belajar lebihnya lagi gitu. Iya, saya rasa cukup ya Miss Yola untuk coaching kita ini. Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, saya lebih kayak berterima kasih kepada